damai. Itu mereka jual menjadi wisata. Cerita apa yang mau kita jual tentang Danau Toba? Bagus-bagus. Ya. Katakanlah ada, tapi tidak ada orang yang menjualnya, tidak ada orang yang ngomong. Terpaksa kelihatannya Pak Hasto left alone, biarkan sendiri. Itu Pak Ista dan teman-teman tahu, bisa kita manage itu, bisa kita bungkus itu Pak cerita itu, bisa kita packaging cerita itu. Bagaimana asal muasal Danau Toba dari suami yang mengkhianati janji akibat sepogos-pogos, istrinya adalah berasal dari ikan, kemudian gunung itu meletus karena dia menyalahi janji, bla bla bla. Bisa Pak, tapi siapa orangnya? Edi Ramayadi. Nggak ada. Pejabat kita sense-nya kurang memajukan apapun yang namanya Indonesia. Iya. Ini masalah. Saya selaku duta besar anak Medan kecewa betul ketika dia tidak terima kami jauh-jauh. Bayangkan perjalanan itu Pak. Dari Maluku ke Samosir sana Pak. Melihat kebun teh Sidamani, membawa kopi itu. Saya bawa ke Maroko dipromosikan oleh YouTuber dan influencer itu. Kayaknya tak ada niat ya, pejabat-pejabat kita di sini tak ada niat barangkali untuk mengangkat daerahnya sendiri. Bukan tidak ada niat, memang dia nggak pintar. Ya. Apa terlibat birokrasi barangkali tidak? Dia kan penguasa pertama sebetulnya. Kalau dia tahu dia gubernur, seperti Bapak bilang penguasa pertama, apapun bisa dia bilang. Dan saya kecewa, kenapa? Ketika duta besar anaknya almarhum Pak Yani, Jenderal Maniani, duta besar di Bosnia, ketika datang, dengan program yang sama, field trip, setiap KBRI punya program itu, uangnya juga ada, dia jamu makan duta besar itu. Dia bawa keliling, dia ikut, dia nyanyi. Tapi ketika menerima program yang sama, program KBRI, program Kemlu, kok dia nggak mau? Itu dia. Itu yang terkadang kita nggak bisa menerima dengan akal sehat. Paling dia terima setengah jam kan bisa. Saya juga bisa bangga bercerita kepada para YouTuber yang terkenal di Maroko itu. Mereka diterima oleh gubernur saya. Jadi menjual Indonesia ini gampang, termasuk memanagenya, mempackagingnya dengan baik, tergantung kita memilih orangnya. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Duta Besar untuk membuka acara festival secara resmi dengan pemukulan gong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi تعالى وبركاته. نحن بنرحب بالشعب الإندونيسي. لازم أن أقول بأنه هو شعب قيم وشعب حب ورحمة ومسرة وصداقة. As I told in English, maybe you're not the most powerful, maybe you're not the most rich, but I'm sure you are the most respectful.
buat saya. Ya. Sama dengan mereka sekarang ini gencar brosurnya di berbagai tempat. Bagaimana dalam tanda kutip kehebatan Maroko ini. Sehingga sebelum COVID dan sekarang bertebaran wisata. Saya kemarin Pak Izari pergi ke Tanger. Anjir. Tanger. Hingga di rest area. Ketika saya minum di depan penuh. Tiba-tiba di bagian luar masih ada meja kosong. Satu bus wisatawan turun dan mereka semua pakai kupluk, topi kecil. Saya sudah tahu membaca, ini adalah Yahudi. Saya tanya, dari mana Pak, Bapak Ibu? Kami dari Israel. Kan hubungan Maroko Israel kan sudah dibuka. Ya. Dan saya lahir di Maroko. Saya warga negara Maroko. Maroko itu Pak, dia duit kewarganegaraan boleh. Duit kewarganegaraan boleh. Tapi tidak boleh sama sekali melepaskan warga negara Maroko. Jadi turis itu ada yang lahir di Maroko, terus dibawa ayahnya pulang ke Israel, balik lagi dia ke Maroko ya, dan dia dua warga negara, Israel dan Maroko. Dan bagaimana dia bercerita tentang Maroko ini, mengajak teman-teman sekolahnya, mengkampanyekan Maroko itu Yahudi ya. Itu dia. Hebatnya mereka memproklamirkan negara kelahiran dia di Maroko, even he is Jews, tapi he sell Maroko. Iya. Dia jual Maroko ini, even he is Jews. Ya. Itu yang saya salut Pak. Salut saya. Ya, tinggal kita mengemaslah. Banyak daerah sebetulnya bisa, kalau dengar cerita kita tadi, mungkin banyak orang Maroko yang bisa tertarik dengan daerah kita, terutama Aceh sama Sumatera Barat ini. Ya, itu yang saya belum jual Pak. Kalau Ya. Dubes sebelum saya sudah mengajak mereka ke Jogja, Ya, ke Bali, ke Lombok. Maka saya lihat daftar, loh, ini kok nggak ada ke Sumatera. Medan dulu lah. Itu awalnya Pak Jaya. ya. Ya, Oke. artinya kalau dia singgah Sumatera Utara, bisa lari ke utara ke Aceh atau ke Sumatera Barat, tapi ya turunnya di Sumatera Utara gitu. Biayanya kan mahal itu Pak, bukan mudah Pak. Ya. Sudah biaya mahal, capek di penerbangan. Kami terbang itu Maroko, Casablanca, Dubai Kuala Lumpur, Kuala Namu. Ya. 7 jam tambah 9 jam, 16 jam. 16 jam tambah 1 jam, 17 jam terbang. 17 jam terbang, belum transit 3 jam. 20 jam terbang untuk sampai ke halaman kantor gubernur yang nggak diterima oleh Edi Rahmayadi. Sedap sekali nampaknya. Ya, tapi apa dikatakan ini ya, ini suatu hal yang membuat kita sedih ini. Ya. Ada barang yang bisa dijual, tetapi ketika ada orang seperti Pak Dubes kita ini mencoba menjualnya, penguasa setempat tidak melakukan apa-apa. Bahkan menerima saja pun, beraudiensi saja tidak. Katakan Pak, beraudiensi tidak, yang sudah dijanjikannya. Nah, sudah dijanjikan pula. Itu dia. Jadi komitmennya ini kan dipertanyakan. Memang kalau dengan gampang kita mengatakan, kendala mereka sekarang ini kan ada semacam ketidakcocokan antara gubernur dan Ragub. Nggak bisa, aku nggak bisa terima. Itu sebenarnya dua-dua. Di sini agak kurang apanya. Di sini mas ini nggak nyambung. Ya. Ini kan harus dengan otak, dengan hati nih. Ya. Permainan ini harus dengan otak, dengan hati. Hati aja nggak bisa, otak aja nggak bisa. Ya. Jadi dua harus nyambung. Itu masalahnya. Pemahaman yang kurang. Dan itu bukan mudah untuk mengajak orang untuk memahami, itu bukan mudah.
Iya, betul. Itu yang paling mendasar di situ dia. Apalagi sekarang ya sudah mau pemilu ya. Saya sedih lah, masyarakat Sumatera Utara sudah tahu semua, ya, bahwa Edi Rahmayadi sama Ejek ini sudah tidak cocok, tidak satu boat lagi. Ya. Ya. They are now not the same boat, Iya, iya. ya. They are now not in the same boat, tidak satu boat lagi mereka, Pak. Kalau istilah Sudah- bedanya sekarang pekong itu. Udah pekong, Pekong. Ya pekong. Pecah kongsi. udah pekong, Oh, punya kompi. udah pekong dia. Nah, Ya. ini musibah bagi Sumatera Utara yang katanya visinya bermartabat. Ya, maka ini contoh yang tidak baik bagi generasi ke depan. Mudah-mudahan kita akan bisa memilih gubernur yang lebih bermartabat. Ya. Ijal aku bermartabat nih, Maroko termasuk makanannya bermartabat nggak? Bermartabat nggak Maroko? Kebab itu kan di situ tuh. Kebab kan juga di sana kan? Arang tadi itu lakunya itu untuk membakar-bakar itu makanan kalau nggak salah daging. Pak Tengku, jadi Maroko ini mazhabnya resmi mazhab Maliki. Oh. Kunutnya itu adalah setelah membaca ayat kedua dalam sholat subuh. Imam berhenti, kunutlah kita. Bukan pada waktu bangkit dari ruku. Misalnya dia baca ayat kedua, Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru kita baca. Allahumma inna fi man hadait wa afina fi man afait dan seterusnya. Itu mazhab Maliki. Dan itu mazhab negara, Pak. 10 laki-laki Maroko ini minimal 3 penghafal Al-Quran. Ishari tahu itu. 10 laki-laki minimal 3 mereka hafal Quran. 3 orang. Sama dengan sukanya mereka terhadap teh dan kopi. Ya. 17 laki-laki Maroko. 25 orang suka kopi dan teh. 17 orang, 25 orang suka teh dan kopi. Saya mengikuti baca Al-Quran. Jadi saya tiap bulan khatam. Baca Quran itu habis maghrib dan habis subuh. Dengan irama, dengan cara baca waras. Kalau kita bacanya hafaz. Ya waras. Kalau kita yu'minuna, dia enggak yu'minuna. Kira-kira gitu bedanya. Nah, kalau musim dingin, Pak Izhari sudah tahu itu. Di masjid itu ada batu. Kalau batal wudhu kita terlalu dingin, cukup dengan tayamum saja. Dengan batu yang ada di masjid itu. Dan di kamar mandi itu ada gayung. Ada gayung dan mereka umumnya berwudu dengan satu gayung ini. Ya. Sekalipun airnya mancur. Kalau Karena saya dingin ya. Kalau saya dengan Pak Izhari nggak bisa. Wah, kayak pancuran mereka tengok. Mereka cukup dengan satu ini. Mereka sangat menghemat air. Walaupun di sini berdekat air. Karena mereka katanya mengamalkan sunnah Nabi, hadis Nabi, janganlah kalian mubazir, boros memakai air, sekalipun kamu berada di tengah sungai. Nah, itu yang mereka amalkan. Jadi berwudunya cukup. Jadi mereka itu menghapus. Kita kan menyiram. Dia enggak. Ambil, dicengkok. Itulah mazhab Abali. Maliki. Maliki. Maliki.
Pasar banyak pula air itu dipakai untuk wudhu karena air panas kan. Jadi panas badan. Soalnya banyak sekali yang belum disirahkan oleh Pak Asrul. Ya. Nah, tadinya aku mau Banyak. sambung juga, tapi lebih berhak dia lah. Ya. Iyalah. Aku ingin waktu kami pergi sama dia ke Universitas Islam yang pertama di dunia itu banyak sekali yang kita pelajari di sana. Nah, dan banyak yang kita lihat. Dan itu juga menarik. Ketika saya berangkat juga ya Pak Asrul, ya waktu itu Pak Asrul pulang ke Indonesia, saya pergi jalan sendiri. Pak Asrul suruh saya jalan sama wakil duta besar. Kita naik mobil ke Spain, ke Spanyol. Itu kita kemana-mana, ke Cordoba segala macam. Banyak sekali yang bisa kita tunggu. Mungkin Pak Asrul kita pada lain waktu kita bisa ketemu lagi. Ya. Mudah-mudahan ada waktu nanti kita lakukan lagi seri 2-nya. Oke. Makasih banyak. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Ya. Ji. Sukses ya Bang Asrul ya. Yuk. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.